Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya kau terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah. Kita berharap semuanya saling menghargai. Pelapor selaku kuasa dari korban menerangkan kepada Polda Metro Jaya bahwa korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun. Hujan, angin, tiba-tiba Lesti Kejora mau dipenjarakan 10 tahun. Hah? Pansos, itu mah pansos. Well, gue setuju nih, bukan masalah faktor, yang lainnya masalahnya kenapa cuma Lesti yang dilaporin sedangkan yang cover lagu itu banyak sekali. Kalau tentang melanggar hak cipta jangan pilih orang yang berduit aja sama aja. Nah, ini baru best ya, saya suka. Kenapa ya harus Lesti, kenapa nggak orang lain gitu? Apa karena Lesti banyak duit, populer gitu ya? Seharusnya dia merasa bangga dong kalau lagunya itu kan terkenal karena di cover oleh Lesti ya. Harusnya juga dilaporin dari dulu 2017, bukannya sekarang dilaporin. Aduh. Lesti Kejora sedang diguncang prahara guys. Kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang disomasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja. Saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu. Seperti apa? Yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Kalau menurut saya sih begitu gitu, karena kan memang ujung-ujungnya duit kan gitu loh. Walaupun memang kita di dalam apapun itu harus saling menghargai, yaitu kalau kita menyanyikan ya harus sowan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak paham nih, karena yang namanya lagu di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok, walaupun suara saya pas-pasan. Nanti saya disomasi lagi, aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas ya, ini dulu deh, dirapihkan dulu peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Nah gitu, nih banyak nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan gitu. Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu, peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah, jangan-jangan nanti saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan disomasi pula. Udah deh, pokoknya semangat terus ya. Mudah-mudahan Lesti jangan pantang menyerah. You are the best. Belum apa ya istilahnya, buatlah sesuatu bijaksana dalam pengambilan keputusan ini, dan saya rasa apapun yang dilakukan olehmu pasti berdampak positif untuk kehidupan kamu tentunya. Bener gak sih guys? Nah, jangan dihujat loh saya loh. Intinya saya membela yang benar. Oke, dan sesuatu yang edukasi gitu, karena tidak semuanya yang disampaikan dan dilihat oleh manusia itu semuanya benar dan semuanya salah, nggak gitu. Jadi kita harus meluruskan. Oke, ya. Salam Beta Gading. Nggak ada angin, nggak ada hujan, Lesti Kejora
dilaporkan ke polisi dengan ancaman 10 tahun penjara. Sebab akibat dan gara-gara dia menyanyikan lagu Bagai Ranting yang Kering, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sang pencipta, yaitu Yoni Dores. Astagfirullahaladzim, gue sedih coy, sedih, antara sedih dia masih punya anak kecil. Kenapa kalian mau pansos gitu? Kalian butuh duit gitu, sampai ngelapor-laporin orang gitu. Astagfirullahaladzim, kata gue terkejut banget, ya Allah. Tanggung jawabnya masih banyak, ngerti nggak? Buat Bunda Lesti, semangat Bunda, gue ada di garda terdepan buat lu Bunda. Semangat, jangan nyerah, pasti kebenaran akan terungkap. Minta royalti lah, minta ini ono itu tuh karena apa? Coba ada yang bisa jawab nggak sih? Karena faktornya apa sih kok bisa sampai timbullah beberapa pencipta lagu yang meminta haknya untuk royalti gitu. Nah, suatu kebanggaan juga harusnya. Lesti ini kan kita tahu albumnya udah banyak, lagunya udah banyak. Lagu siapa sih? Lagunya Lesti mana sih yang nggak terkenal? Semuanya terkenal. Semua orang berkompetisi, semua orang off air, on air, semua menyanyikan lagu Lesti. Ya nggak sih? Seharusnya orang ketika lagunya dinyanyikan oleh Lesti bangga karena akan terkenal. Ya nggak sih? Gitu. Dan gue curiga dan gue pasti khawatir juga nih ketika nanti setiap ada kompetisi nih ya, seperti kompetisi pencarian bakat untuk penyanyi nih ya, mau pop mau dangdut dong, bakalan khawatir dong ketika mereka suatu pesertanya menyanyikan lagu itu akankah ada perjanjian antara pencipta dan yang sama peserta yang akan nyanyi ini. Kalau melanggar atau tidak, itu pasti melanggar. Kalau kita misalnya membawakan haknya orang, lagu ciptaan orang lain untuk kepentingan pribadi kita, gitu. Cuman di Indonesia kan tahu sendiri, itu kan udah kayak jadi pasar. Agak susah. Kadang-kadang kan begini, ketika lagu itu dibawakan sama masyarakat biasa, ya dan tidak terkenal, ya pasti kan orang tidak bakalan menuntut. Hanya karena mungkin si LK ini artis yang terkenal juga, ya makanya mungkin masyarakat atau si pencipta lagu ini ya, dia mau menuntut begitu. Padahal kan kalau mau fair, mau jujur, ya semuanya juga harus dituntut gitu loh. Karena kan apa, pendewasaan hukum itu sendiri ya dia harus sifatnya merata ke siapapun. Karena kan tujuan diciptakannya undang-undang itu bukan untuk menyasar kalangan-kalangan yang influencer atau artis, itu bukan. Dia ke seluruh lapisan masyarakat gitu loh. Jadi tidak menyentuh kepada si A, si B, tidak. Jadi kalau dia pelaporannya itu khusus, ya itu tadi mungkin karena alasannya karena terkenal, tapi itu salah sebenarnya. Dan memang alasannya memang iya bang, karena dia lebih terkenal, makanya nggak dilaporin yang lain-lain. LK dulu yang diawali bang. Makanya tadi saya bilang sebenarnya ada dua keuntungan juga terhadap si orang yang pencipta tadi. Kalau tidak dilakukan, tidak dinyanyikan oleh orang yang terkenal lagunya, itu kan juga lagunya biasa-biasa aja dan tidak terkenal ya. Tetapi karena lagunya itu juga dibawakan oleh artis yang terkenal, makanya lagunya ikut populer juga, gitu loh. Udah ikut populer, ikut dituntut. Jadi sebenarnya juga kan orang-orang pencipta lagu ya, itu kan dia juga butuh juga yang namanya platform media sosial untuk memframing, untuk mengangkat populer lagu-lagunya dia. Dia mengiklankan itu lagu itu, dan itu kan juga butuh biaya besar. Sama seperti orang mempromosikan film, butuh biaya besar kan untuk. Lesti Kejora resmi dilaporkan atas dugaan pelanggaran hak cipta dan terancam 10 tahun penjara dan denda sebesar 4 miliar. Tetapi yang mau gue bahas hari ini adalah mengenai perkataan dari pihak pelapor yang mengatakan bahwa jika Lesti katanya tidak menyanyikan lagunya tersebut, dia tidak akan jadi terkenal, dia tidak akan jadi populer. Kalau Lesti tidak menyanyikan lagunya tersebut, dia tidak akan memenangkan kompetisi tersebut. Jika Lesti katanya tidak menyanyikan lagunya tersebut, dia tidak akan menjadi artis sampai saat ini. Why? Kok hebat ya, ada satu lagu yang bisa mengangkat orang jadi artis, jadi terkenal, jadi artis papan atas, jadi penyanyi mega bintang. Kok bisa ya, sehebat apakah lagu tersebut guys?
Tetapi pandangan gue sebagai orang awam, sehebat apapun sebuah lagu, semewah apapun sebuah lagu, sebagus apapun sebuah lagu, jikalau yang menyanyikannya tidak punya talenta, tidak punya bakat, suaranya tidak bagus, ya tidak akan jadi terkenal, bos. Tidak akan jadi artis, tidak akan jadi populer. Jikalau memang lagu-lagu ini yang menjadikan Lesti bisa jadi terkenal, jadi top mega bintang, jadi artis papan atas, harusnya artis-artis yang menyanyikan lagu-lagu ini tersebut kan banyak juga. Artis-artis yang lain juga banyak yang menyanyikan lagu ini. Harusnya mereka sekarang sudah sejajaran dengan Lesti, sudah viral, sudah populer, sudah terkenal sama dengan Lesti. Toh kenyataannya tidak juga gitu ya. Tidak juga, berarti ini bukan soal lagu, tapi emang Lesti itu terkenal jadi artis emang karena dia punya talenta, punya bakat, punya kualitas, punya suara gitu. Bahkan sekelas lagu-lagu biasa pun ketika dinyanyikan oleh seorang Lesti Kejora, pasti itu terkesan mewah dan pasti didengarkan banyak jutaan orang gitu. Bukan karena lagunya, tapi karena suara Lestinya. Dia punya suara bagus, udah itu. Dia punya talenta, udah titik gitu. Jadi jangan seolah-olah lagu ini yang mengangkat Lesti jadi artis, lagu ini yang mengangkat Lesti jadi bintang seperti saat ini. Tidak, bos. Selama berkarir, Lesti banyak menyanyikan lagu-lagu, banyak sekali. Orang-orang mendengarnya karena dia sangat nyaman, telinganya sangat nyaman dengan suara Lesti yang begitu elegan, dengan talentanya. Gitu, bos. Udah, sekarang kita pakai logika sederhana aja gitu. Jikalau benar emang lagu ini yang mengangkat Lesti jadi seorang artis papan atas, jadi seorang penyanyi mega bintang, kita coba aja suruh penyanyi-penyanyi biasa, suruh menyanyikan lagu ini gitu. Apakah penyanyi-penyanyi biasa tersebut setelah menyanyikan lagu tersebut, dia bakal menjadi populer, menjadi terkenal, menjadi mega bintang, menjadi papan atas? Jikalau penyanyi-penyanyi biasa tersebut bisa menjadi mega bintang, bisa menjadi artis terkenal setelah membawakan lagu ini, saya acungi 10 jempol buat lagunya tersebut. Oke? Jikalau ada gitu, kita coba aja gitu. Orang-orang suruh nyanyi lagu ini. Apakah setelah nyanyi lagu ini dia menjadi terkenal, menjadi mega bintang, menjadi top artis papan atas seperti Lesti? Jikalau benar, udah berarti lagunya emang bagus, lagunya emang mewah gitu ya. Itu aja konsep sederhananya. Saya lihat dulu runutannya ya. Yang namanya mencipta lagu harus kita lihat dulu benang merahnya. Kalau seandainya hak cipta tersebut dimanfaatkan untuk dikomersilkan atau untuk mencari keuntungan ya, dengan menjiplak karya orang lain, itu kena undang-undang hak cipta. Tapi kalau seandainya itu dinyanyikan apakah di tempat umum atau di mana hanya untuk sekedar hiburan, saya rasa sah-sah saja secara hukum. Jadi ini saya harus luruskan masalah dulu ya. Nah, kalau seandainya pihak pencipta ini merasa keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora, lagi-lagi Lesti Kejora kembali harus berurusan dengan polisi. Kali ini Lesti Kejora dilaporkan atas tuduhan pelanggaran hak cipta. Lesti sendiri dilaporkan ke Polda Metro Jaya tentang Undang-Undang Hak Cipta. Lesti dilaporkan setelah melakukan cover lagu milik korban yang diunggahnya ke YouTube. Hal tersebut dilakukan tanpa seizin korban selaku pemilik lagu. Polisi sendiri mengungkap pelapor terhadap Lesti Kejora. Lesti dilaporkan oleh seorang pencipta lagu atau musisi, YD. Pelapor sendiri membawa sejumlah barang bukti untuk melaporkan Lesti ke Polda Metro Jaya. Saat ini laporan tersebut masih mendalami pihak kepolisian. Lesti disebut telah mengover lagu Yoni Dores sejak 2017 yang lalu. Salah satu yang di-cover Lesti berjudul Bagai Ranting yang Kering yang dipopulerkan oleh Iis Dahlia. Lagu-lagu itu diunggah Lesti di channel YouTube miliknya. Sosok YD atau Yoni Dores yang melaporkan Lesti Kejora adalah adik kandung dari almarhum Dedi Dores, penyanyi dan pencipta lagu yang aktif di dunia musik tanah air sejak 1969. Dedi Dores meninggal dunia pada 17 Mei 2016 karena penyakit jantung. Yoni Dores mengikuti jejak sang kakak menjadi pencipta lagu dan produser musik. Karya-karyanya banyak dinyanyikan oleh musisi tanah air.